Nah, kalau melihat dari pengalaman-pengalaman ketika terjadi pemilihan dan tanda petik, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Apapun pemilihannya, apapun kongresnya, apapun kontestasinya, pasti harus ada pemenang. Iya. Kan begitu. Dalam artian kalau melihat dari pengalaman belakangan dan terakhir kejadian di tahun 2022 Januari, ya Mbak hadirlah di sana, kontestasi Penwil IPAT Jabar. Tanda petik melihat dari ke belakang itu, yang kalah, maaf, gugat. Yang kalah, gugat. Kalau melihat hal seperti itu, apa sih? Yang kita lihat aja dari negara kita, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka bisa berdampingan. Yang menang merangkul yang kalah juga tidak berjibaku untuk menjatuhkan yang pemenang. Mungkin hal itu bisa dicontoh di organisasi kita, tanpa ada perseteruan, nanti terakhirnya akan gugat menggugat yang tidak ada manfaatnya akhirnya untuk anggota. Berarti seandainya di 2022 ini kan akan terjadi kontestasi besar setingkat nasional, yaitu di tubuh INI. Seandainya Mbak terpilih atau diminta anggota, berarti Mbak siap? Tentunya kalau amanah itu diberikan untuk anggota, pasti untuk kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan untuk anggota, untuk apa kita maju? Kalau kita tidak disayang atau tidak diharapkan, untuk apa kita maju? Berarti Mbak siap untuk dicalonkan oleh Insya anggota? Allah saya siap lahir batin. Oke, Bro Sever, perlu digarisbawahi, siap dicalonkan. Jangan lupa Penwil, Pengda. Sekilas info. Nah, Mbak, berarti kan kalau seandainya Mbak termasuk dalam salah satu, ini kan belum masuk ke pemilihan ya, karena kan kalau bicara kontestasi di INI itu kan ada prosedurnya. Melalui tingkat Pengda, Penwil, kalau sekarang saat ini kan baru bakal calon. Lewat dari prakongres baru masuk calon. Masuk di kongres, ya ketum, nggak ada lagi calon terpilih kan gitu, Mbak. Nah, apa yang ingin Mbak bukan tawarkan ya, kalau dalam artian gini, setiap orang yang maju itu kan pasti punya sesuatu yang ingin diwujudkan. Apa kira-kira? Boleh nggak bocorin dikit? Itu berarti masuk ke dalam visi misi saya. Katanya saya nggak nyebut visi misi, Mbak, cuma nanya apa yang ingin Mbak ingin perbuat untuk organisasi INI. Itu nggak nanya visi misi, enggak. Tentu itu nanti akan menjadi visi misi saya. Oh, gitu. Karena kita kan belum boleh berkampanye. Saya di sini hanya memberi statement bahwa saya, insya Allah saya akan siap maju lahir dan batin. Nggak ada bocoran, ini dikit aja. Bocorin dikit lah. Ya, temanya tetap merah dan hijau. Saya akan memperhatikan ini dan IPAT. Saya tidak ingin ada perseteruan di antara anggota di level bawah ataupun di level atas. Berarti hal apa yang bisa Mbak lakukan untuk mempersatukan ini dan IPAT? Tentu ada, misalnya tentu kita belajar dari DKI, bisa ada sekretariat bersama, bisa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada para pejabat yang di dalam dua birokrasi bisa hadir secara bersama-sama. Itu sangat indah sekali buat saya ya. Tidak ada perseteruan, tidak ada mempunyai satu sama lain, mempunyai kepentingan yang berbeda. Mungkin kita bisa belajar dari di sini ada Blinyoman, bisa belajar dari Penwil DKI, hal itu ternyata bisa kita lakukan. Berarti ada kemungkinan nggak dalam dua gerbong hanya satu kepala? Undang-undangnya yang belum ya. Undang-undangnya belum ada. Berarti nanti di Rakernas kali ya, mungkin di Rakernas dan di KLB bisa disisipin ya, memungkinkan untuk dua gerbong dikepalai oleh satu lokomotif. Ya, tapi lebih baik dua supaya bisa pemikirannya bisa menjadi satu kesatuan yang sangat hebat daripada kita satu kepala yang berpikir, tentu dua kepala tapi menjadi satu kesatuan akan bisa menjadi lebih hebat. Kenapa? Alasannya? Kita kadang kenapa tidak harus bisa... ada dua lokomotif, dua gerbong, sedangkan dari anggota sendiri seperti koin, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita mempunyai peraturan yang berbeda, mempunyai dua kementerian yang berbeda. Tentu kita harus fokus masing-masing dan kita satu sama lain bisa mengkoreksi, tapi tidak dengan frontal, tapi dengan sesuatu keindahan sehingga semuanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Berarti selama ini belum terjadi dong? Belum ada sekretaris ini IPAT jadi satu, kecuali dari tingkat Penwil.
Oh gitu. Berarti perjalanan antara si merah dan si ini walaupun terpisah belum bisa dalam satu rel kereta api ya. Ya, Yang satu itu mungkin kita inginkan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi satu kesatuan. hal apa sih yang membuat dua padahal kalau ngeliat dari anggota seperti sisi poin mata uang, tapi kenapa di tubuh organisasinya kok yang satu di rel kereta api, yang satu di tol Kan jalan tadi Bang tol? Mahfud bilang tidak melihat ke belakang, Iya. tapi melihat ke depan. Lebih baik kita apa namanya, apa yang nanti akan ke depan akan kita lakukan. Kita tidak melihat sejarah ke belakang, kenapa itu tidak bisa Tapi menjadi kan buat satu. sebagai sebuah pembelajaran boleh dong. Nanti setelah tayangan ini mungkin akan saya kasih tahu. Oh, ini lagi bincang santai Mbak. Jadi geografer masih ada yang perlu kita korek dari Mbak Oti. Tapi masih banyak yang ingin Goros tanya nih, Mbak Oti. Kalau melihat dari pengalaman Mbak Oti kontestasi, kalau maaf nih, aku nyinggung sedikit ke medsos ya, yang berperang si A, si B. Dari kacamata Mbak Oti ya, itu kan perlu sebuah solusi penyelesaian. Yang kalah yang menang, yang kalah itu perangnya berlanjut, berlarut-larut. Bahkan medsos ini ramai Mbak ya. Tanya aja Mbak Elis. Wow, Kalau saya bilang itu bukan berperang, apa itu tuh? suatu bentuk kegembiraan. Bully-bulian gembira. Pesta demokrasi ya, pesta demokrasi. Lain kalau kita berperang secara frontal. Tapi kalau ini kan bentuknya adalah suatu keceriaan, suatu bentuk demokrasi, pendapat yang berbeda-beda. Saya rasa sih wajar-wajar aja. Gitu. Tapi kan kalau ngeliat dari kita bicara dari pejabat itu kan ada batasan, ada kode etik. Tidak ada yang melanggar. Nggak Menurut masalah. saya tidak ada yang melanggar. Karena itu suatu bentuk kegembiraan, suatu bentuk komen, candaan. Ya kalau nggak mau terlalu banyak tersinggung ya nggak usah lihat medsos ya kan. Kalau Gampang ya. ya gampang aja. Kalau mau lihat medsos ya tentu kalau disentil jangan tersinggung, orang nggak sebut nama juga ya kan. Misalnya apa? Oh, kecuali nyebut nama. Kecuali nyebut nama. Nyebut nama pun baru diduga, itu bukan suatu bentuk judgement ya. Tapi kan itu baru apa, sentilan saja. Jadi kita nikmati aja kegembiraan. Pesta demokrasi bisa dituangkan juga dalam medsos dan sebagainya. Ya, karena kenapa orang selalu antusias ke KLB atau di dalam pemilihan atau di dalam organisasi? Karena itu bentuk kegembiraan setiap 3 tahun. Kalau kita biasa dengan profesi kita bekerja, berperang dengan kertas-kertas, berperang dengan pasal-pasal yang kita harus hati-hati. Nah, di dalam kongres itu selain asas demokrasi, kita juga suatu bentuk kegembiraan kita bahwa kita bisa berkumpul, bisa bersendagura, dan bisa lelucon-lelucon yang hanya kita sendiri yang tahu, perkumpulan kita sendiri yang tahu. Mungkin kalau organisasi melihat apa sih lucunya ngomong begitu gitu ya, tapi itu hanya kita sendiri yang tahu. Oh lucu nih ini gitu. Itu bentuk kegembiraan. Saya rasa sih sah-sah aja dilakukan seperti itu. Balik lagi ke merah dan hijau. Di 2022 merah dan hijau harus seiring sejalan seperti rel kereta api. Ya kan, dalam artian harus ada penghubung. Rel kereta api 2 tidak mungkin tidak ada penghubung. Penghubung itu walaupun terputus tapi banyak. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa menghubungkan antara merah dan hijau? Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mempunyai tim yang beraneka ragam dan juga mempunyai kemampuan keahlian sendiri-sendiri. Ya, Blinyoman dengan Uda Eki beda, mempunyai karakter sendiri, dan itu yang melengkapi saya untuk memaju menjadi ketua umum. Begitu juga Mbak Elis, begitu juga Om Kum atau Da Abeng atau Mbak Dewi, semua mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Makanya saya bilang kita hanya ketua umum itu sebenarnya bukan bos juga, kita hanya mengatur bagaimana semuanya bisa bersinergi, semua keunggulan dari tim kita bisa kita tampung, sehingga dan kita harus bisa menempatkan in the right mind, in the right place, di dalam posisi-posisi mereka yang sangat tepat gitu. Misalnya Om Kum ditaruh di bidang hal yang kesenian, mungkin nggak cocok. Memang dia mitigasi, ya kan. Nah itu adalah keahlian daripada ketua umum untuk menempatkan hal itu. Jadi untuk operator ya,
sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan dan gunanya apa? Yaitu semuanya adalah untuk kepentingan anggota. Berarti menurut Bang sudah tergambar dong apa yang bisa diambil langkah dalam INI untuk mempersatukan ke IPAT ya? Sangat banyak dan saya sudah melihat saya ini hampir 27 tahun. Saya mengalami dari periode Pak Ari, periode Harun Bu Rahma, ya kan, periode Pak Wawan. Jadi udah beberapa kali kongres saya lalui dari segala macam permasalahan dan akhirnya kita juga adanya kesatuan juga, adanya suatu organisasi yang sampai sekarang kita harus jalani secara bersama-sama. Sebenarnya hal mendasar apa sih Mbak yang membuat aku bukan ngorek ke belakangnya, membuat hijau dan merah itu susah bersatu, apakah seperti air dan minyak? Tergantung personnya. Kalau personnya itu misalnya nanti saya yakin-yakinnya saya bisa bersinergi dengan ketua umum dari IPAT. Berarti tergantung dari lokomotifnya. Iya. Berarti bukan tergantung dari belakangnya, tapi lokomotifnya. Nah, anggota itu di dalam dirinya adalah notaris dan PPAT gitu. Ya tentu dirinya sendiri udah jadi satu. Kalau misalnya leadernya itu bisa bersatu dan membuat suatu kebijakan-kebijakan yang bisa secara bersama-sama, tentu tidak ada lagi merah hijau. Jadi mungkin ada kuningnya, merah hijau kuning ya. Bendum LSD ini dari tadi senyum terus nih. Berarti harus ditanya. Ya. Kayaknya support penuh dari Bu Bendum ini buat sebelah kanan. Terakhir Mbak Oti, ada yang ingin sampaikan untuk anggota dalam hal kesiapan Mbak Oti untuk melangkah sebagai bakal calon? Ya, tentunya apabila memang saya yang diinginkan oleh para anggota untuk maju menjadi salah satu calon ketua umum INI di periode mendatang, maka saya ingin juga teman-teman memberi dukungan kepada saya, yang memberi menjadi sekarang sih sudah memberi di warna hijau kan, inisial, bukan di warna merah, beda. Inisial. Beda gerbong Mbak, katanya tadi sepakat gerbongnya beda. Tadi kan kalau sudah memberikan baru di warna hijau, di warna merah kan belum memberikan sesuatu. Apa yang ingin diberikan Mbak? Maksud saya menghimbau kepada teman-teman Pengda teman-teman dan teman-teman Pengwil agar kalau memang menginginkan saya, ya marilah mendukung saya supaya nama saya nanti masuk ke dalam di dalam peserta kongres, di dalam rapat-rapat di Pengda, di Pengwil sebagai salah satu calon. Dan dengan begitu insya Allah saya akan mempunyai kesiapan lahir batin untuk mencalonkan diri, tapi tanpa dukungan dari teman-teman semua, baik itu anggota Pengda atau Pengwil, tentu saya tidak bisa melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk anggota. Satu lagi mumpung aku agak lupa, permasalahan yang dihadapi merah dan hijau kan berbeda. Ini kan gitu, permasalahan terhadap anggota pun berbeda antara merah dan hijau. Kira-kira menurut Mbak Oti, solusi apa yang bisa dilakukan di 2022 untuk menyelesaikan permasalahan baik merah maupun hijau di datang? Saya banyak ikut organisasi, semua organisasi intinya sama. Apa manfaatnya organisasi itu untuk anggota? Tentu pertanyaan anggota banyak seperti itu. Manfaatnya ada nggak untuk anggotanya? Dan saya rasa ini dan IPAT juga tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya hanya di dalam undang-undang, di dalam pekerjaannya. Tapi intinya adalah semuanya sama, yaitu apa manfaat organisasi untuk anggota. Tentu itu yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, sebelum saya tutup. Mbak Elis mau bantu? Kata Mbak Elis, ada lagunya itu, Come to Mama. Come to Mama. Oke, Guru saya peringat. Kalau Mbak Oti jadi menyatakan maju, jangan lupa pulang ke Ibu. Kembali ke Ibu Pertiwi ya. Kembali ke Ibu. Bahasa Ibu adalah bahasa pertama pada waktu lahir di dunia ini. Iya. Oke, Guru Seper, ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Alhamdulillah, Mbak Oti secara bukan tersirat lagi, siap untuk maju sebagai bakal calon. Semoga
Pengwil, Pengga bisa meneruskan menjadi calon ketua umum. Oke, Grosepor, demikian bincang-bincang santai dengan Mbak Oti. Logonya tetap sama, Kayaknya sama ya. simbolnya begini, Kayaknya begitu. Udah Begini lagi. ini ya, udah tetap itu. trademarknya begini lagi. Trademarknya. Ternyata simbolnya nggak berubah. Jadi ingat kemarin Gros TV bincang-bincang dengan Bang JP, Jempolers, dan ini OH. Iya. Iya. OH ya, betul ya? Iya. Apa kalau salah? Oti aja. Ini Oti. Begini. Gini gimana, Pak? Oh. Tiganya ke atas. Iya. Oh. Oke, Grosepers, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.